Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita bahas lagi ya pemerasan demi pemerasan, rekayasa demi rekayasa oleh kepolisian pimpinan Listio Sigit Prabowo ya, di kasus Jakarta Warehouse Project, Kombes Donald Parlawangan Simanjuntak, belum lagi kasus anak bos Prodia ya, AKBP Bintoro. Jadi pemerasan dan rekayasa ini sudah seperti apa ya, minum air makan 3 kali sehari. Gak ada lagi rasa malunya kepolisian ini ya, di bawah pimpinan Listio Sigit Prabowo ini ya, karena seringnya di publik ya diberitakan, diributkan, tetapi sepertinya mereka sudah apa ya, sudah tumpul hati nuraninya dan tidak ada lagi rasa malunya terhadap rakyat yang membayar mereka ya. Padahal mulai dari topi ya, atas kepala sampai sepatu itu semua dibiayai rakyat itu, bahkan sampai kaos dalamnya. Nggak tahu kalau kolornya seragam atau enggak ya kan ya. Kalau kolornya seragam warna coklat ya mungkin dibayar rakyat juga gitu. Kalaupun tidak bayar rakyat berarti tinggal kolornya. Ketika dia berdinas ke kantornya itu ya, mulai dari topi ya, terus bajunya, celananya, ikat ke pinggangnya, sepatunya, kaos kakinya, semua dibayar rakyat. 126 triliun anggaran anggaran APBN, keringat rakyat untuk mereka. Tidak ada rasa malu terhadap rakyat yang menggaji mereka. Gak ada lagi rasa malu ya. Pimpinan Listio Sigit Prabowo ini memang tidak ada lagi rasa malunya, karena memang sudah terburuk se-Asia Tenggara, apalagi yang membuat malu pikiran dia. Toh juga sudah terburuk se-Asia Tenggara, apalagi toh nanti paling hebat nanti terkorup se-Asia. Ya biasa aja lah ya, pemerasan jalan terus, rekayasa jalan terus ya. Ini lagi kasus di Semarang, ada di mobil di pantai Marina Semarang ya, di pinggir jalan ada remaja ya, putra dan putri lagi ya, langsung ada otak malingnya, otak rekayasanya, perasnya, langsung jalan tuh otaknya si polisi ini. Wah, duit ini pikirannya dia. Begitu ada kesempatan, duit ini gitu ya, gimana lah gak rusak ya. Jelas kasus Jessica aja, otaknya aja si Tito Karnavian dan Krisnamurti aja gak ditangkap sampai sekarang, sampai mati nanti orang ini dua. Saya maki-maki terus ya, sepanjang ini orang dua nggak ditangkap, si Tito Karnavian dan Krisnamurti inilah manusia paling bejat, paling sadis di muka bumi Indonesia ini ya. Tito Karnavian dan Krisnamurti yang didukung oleh muka dari si ahli penipu Baris Krim Polri sekarang ini, pejabat ini di Baris Krim ini, Muhammad Nur Al-Azhar. Inilah sopirnya yang dia pakai, coba iRedshop dan Freemake. Masih menipu lagi dia, katanya ini sopir bawaan di VR, padahal ini Windows, sementara di VR adalah Linux embedded ya, operating systemnya. Inilah gak ada rasa malunya kan? Sudah gak ada lagi rasa malunya polisi ini. Sudah kita telanjangi penipuannya, rekayasanya ya. Gak ada lagi. Ini dua ini masih petentang-petenteng, ini masih digaji rakyat ini ya. Ini menjadi Mendagri 2 periode. Periode kedua Prabowo Subianto, sebelumnya Joko Widodo. Ini manusia irjen ini masih makan gaji rakyat tiap bulan ini. Kedua manusia sampah ini gak ada lagi rasa malunya ya. Jadi apa yang bisa dibuat rakyat? Apa perlu rakyat berkumpul Baris Krim menyeret Listio Sigit Prabowo itu untuk mundur ya? Mungkin begitu caranya ya, karena kita sudah berteriak, Prabowo Subianto pun diam aja ya, malah tetap dipakai. Entah apapun macan nasianya itu ya, omong-omongnya macan nasianya itu, kirain dulu benar-benar macan Asia, ternyata ya, macan nasi apa lah kayak gitu. Listio Sigit Prabowo pun masih dipakai. Oke, kita lihat beritanya ini, pemerasan dan pemerasan terus. Dari CNN, kronologi 2 polisi Semarang peras remaja sempat dikepung warga.
Ya, gak ada lagi malunya. Ya, begitu ada kesempatan, duit ini duit gitu. Jadi kayaknya mereka setiap hari target untuk meras gitu. Ini kan yang ketahuan. Ya. Tentu banyak ribuan atau jutaan kasus lain yang tidak terendus publik, diviralkan segala macam ya. 2 anggota Polrestabes Semarang sebelumnya sudah kasus apa Gama Oktavandi direkayasa juga oleh Kapolrestabesnya itu Irwan Anwar. Sudah dimutasi dia. Ini lagi kasus lagi di Semarang, nggak bakal berhenti. Ditetapkan sebagai tersangka buntut aksi dugaan pemerasan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan sebesar 2,5 juta. Mungkin pikirannya 2,5 jutanya mungkin nggak dipecat laku ya, 2,5 juta pikirannya ya. Jadi karena udah terbiasa di setiap hari meras ya 2,5 juta, apalah itu kan. Mungkin dia bawa harus target dia. Ya, setiap polisi di Polrestabes Semarang target. Wah ini kok berapa juta. Wah, terus nanti uangnya nanti untuk beli hotel, beli kos-kosan, beli kafe, segala macam kaya, pensiun kaya. Ya, waktu menjadi polisi kotor, pensiun kaya, dan tetap digaji rakyat sampai mati. Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syekh Dudi mengatakan pemerasan itu terjadi di Telaga Mas, Kecamatan Semarang Utara pada Jumat 31 Januari 2025, malam sekitar pukul 20.30 ya. Jadi malam pun masih ya berkeliaran polisi itu ya cari objek pemerasan. 2 polisi sedang tidak dinas. Dari hasil pemeriksaan dia menerangkan peristiwa bermula saat 2 anggota Polrestabes Semarang, yakni Aibtukah. Siapakah ini ya? Kalau polisi yang melakukan pidana itu selalu pakai apa ya dia? Singkatan-singkatan ya. Itu apa? Biar tahu publik siapakah itu, mukanya siapa. Dan Aibda RL yang sedang tidak bertugas itu hendak mencari makan. Pada saat dia mencari makan ya, duit ini ya, lihat mobil terparkir di sana, duit ini lumayan nih, malam-malam dapat 2,5 juta kan? Ya enggak, Listio Sigit Prabowo, inilah anak buahmu. Padahal janjimu apa waktu jadi calon Kapolri 2021? Apa janjimu, Listio? Menciptakan SDM Polri yang unggul, Polis 4.0. Omong kosong. Saat itu, keduanya juga bersama seorang rekan yang merupakan warga sipil dengan inisial S. Jadi 2 polisi, ya, Polrestabes Semarang, Aibtukah, Aibda RL, dan seorang sipil. Ya, udah terbiasa mereka sambil cari makan, iseng-iseng ada mobil terparkir, duit. Dari makan malam masuk ke kawasan Pantai Marina. Jangan-jangan udah terbiasa di Pantai Marina ini ya, mereka melakukan pemerasan, ya. Pura-pura cari makan sambil lihat iseng-iseng malam ya, ada laki-laki dan perempuan berduaan di mobil, duit. Melihat ada 1 unit mobil yang ditumpangi kedua korban tersebut dalam kondisi berhenti di pinggir jalan dan berduaan di dalam mobil, kata Syekh Dudi kepada wartawan Minggu 2 Februari 2025. Aibtukah, Aibda RL dan S kemudian menghampiri mobil yang berisi pasangan tersebut. Kemudian mereka langsung meminta uang sebesar 2,5 juta kepada pasangan yang tengah berduaan di dalam mobil. Langsung ya begitu lihat berduaan duit. Kita bubarkan aja lah ini polisi ini, udah hancur kali pun. Gak ada juga rasa malunya. Mana minta maafnya si Kapolrestabes Semarang ini ya. Tiap bulan aja kalian gajian rakyat sudah susah sekarang, banyak PHK, pengangguran. Kerja mulai dari pagi sampai pagi untuk menggaji kalian. Ya, cuma kolor aja kalian bawa dari rumah. Ya, seragam semua mulai dari topi sampai sepatu dibayar rakyat. Nggak tahu malu kalian. Pemerasan berkedok ancaman hukuman. Aibtukah, Aibda RL dan S saat memeras menakut-nakuti korban dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana. Jadi berduaan dalam mobil pidana menurut orang ini, entah apa pasalnya. Pasangan itu pun diminta harus menyerahkan uang jika tidak mau diproses hukum. Anggota tersebut meminta sejumlah uang, bahasanya untuk tidak diproses hukum. Kemudian karena 2 korban ini ketakutan, akhirnya dipenuhi dan diberikanlah sejumlah uang.
ucap Syahdudi. Mirip ya, AKBP Bintoro dan lainnya itu kasus anak bos Prodia ya. Ditagih 17, sekian miliar berikut Lamborghini bla 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 ya. Total 20 miliar supaya SP3 kasusnya ya. Pembunuhan terhadap seorang remaja yang dicekoki miras. Dia mati ya di hotel, cekoki miras dan obat-obatan terlarang. Sama mirip. Jadi sudah di dalam struktur DNA polisi nih memeras. Begitu ada sambil cari makan pun duit ini. Nanti dia sambil ke WC pun ada orang lihat duit ini. Terus nanti sambil dia duduk nongkrong di kopi, dilihat ada objek peras ini. Ada supir truk yang begini-begini, peras. Duit terus. Motivasi jadi polisi untuk kaya dong, ya. Jual sawah jadi polisi untuk apa? Kaya. Balikkan nanti sawah bapak ya, sawah kakek. Ya begitu motivasinya. Gimana lah memperbaiki polisi semacam ini? Sudah kotor mulai dari Kapolrinya, Tito Karnavian, Irjennya, siapa itu? Si Firdi Sambo, Teddy Minahasa, Krisnamurti, otak rekayasa, sampai ke bawah. Udah semua. Jadi siapa lagi yang bersih di polisi ini? Ada lagi yang bersih? Coba, jangan makhluk langka, cari dulu. Uang sejumlah 2,5 juta itu diserahkan ke 3 orang tersebut. Namun, sesaat setelah uang diserahkan, salah satu korban berteriak maling. Mati, ya kan? Sehingga warga di sekitar lokasi langsung berkerumun dan membantu pasangan tersebut. Ya, nah ini tip ya. Tip bagi kita, ya, kalau ada polisi memeras, langsung teriaki maling. Biar langsung digomak warga itu, ya kan? Dikerumuni dan dikeroyok gitu, ya. Ini tip ini, ya, biar takut mereka memeras. Langsung sebutkan maling. Mantap ini, cerdas ini remaja ini ya. Sesaat setelah dikerumuni banyak orang, spontan 2 orang anggota itu langsung mengembalikan uang kepada korban, ujar Syahdudi. Wah, kok kayak seperti mengikuti sarannya Pak Prabowo, pulangkanlah, mungkin kami maafkan katanya. Ya, terbukti si Menteri Menpora saat ini 27 miliar dibalikkan ya, kasus suap korupsi 4G, BTS 4G 27 miliar dibalikkan, selesai masalah. Mungkin itu otaknya polisi ini ya, menteri aja bisa. Udah maaf negara ini Pak Prabowo. Saat itu Syahdudi mengatakan 2 anggota Polrestabes Semarang tersebut hanya mengembalikan uang sebesar 1 juta dari 2,5 juta, kata dia. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Kata-kata pendalaman, maus, lalap ya, bosan dengan kata-kata pendalaman. Jadi sudah diteriakin warga pun dikerumuni, cuma 1 juta yang dikembalikan dari 2,5 juta yang dia peras ya. Udah dikerumuni warga pun masih aja dia korupsi uang perasan itu. Sudah dalam mudarnya ya, sudah darahnya itu memeras itu. Kasus dugaan pemerasan itu terungkap setelah polisi menerima laporan dari warga. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti jajaran Polres Semarang Utara dengan langsung mendatangi lokasi kejadian. Di lokasi petugas menemukan ada 2 orang anggota Polri, 1 dari SPKT Polrestabes Semarang dan 1 lagi dari anggota unit Samapta Polsek Tembalang. 1 lagi dari sipil yang juga diamankan oleh petugas Polsek Semarang Utara, tutur Syahdudi. Ya, jadi ini karena ribut-ribut, ya tangkap aja lah dulu, patsuskan. Nanti kita sidang etik, paling nanti mutasi setengah bulan ya, karena nilainya kan cuma 2,5 juta ya. Yang miliaran aja, kasus DWP Jakarta Warehouse Project dimutasi cuma berapa tahun ya kan? Ini 2,5 juta ya paling sebulan gitu ya. Mungkin otaknya mereka itu. Pelanggaran etik polisi dan pidana. Syahdudi menyampaikan terkait kasus pidana 2 anggota dan 1 warga sipil itu telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 anggota tersebut kini ditahan di Polda Jawa Tengah.
Sementara tersangka warga sipil ditahan di Mapolrestabes Semarang. Itu pengakuan. Ya, fotonya mana? Videonya mana dia ditahan? No foto, no foto hoax, no video apalagi. Sedangkan terkait penanganan pelanggaran etik, kedua anggota tersebut ditangani bidang Propam Polda Jateng. Dari hasil gelar perkara pada Sabtu 1 Februari 2025, keduanya dinyatakan terbukti bersalah. Saat ini sudah kita tangani dan sudah kita lakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Karena memang terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Dan terhadap yang 2 orang tersangka anggota itu kita pastikan akan kita proses hukum secara tuntas, kata Sahdudi. Kita jerat dengan pasal pemerasan, pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Ya kalau bisa seumur hidup lah. Ya, harus 3 kali lipat dari orang biasa gitu loh. Polisi, jaksa, hakim. Karena kalian punya wewenang. Ya, menyalahgunakan wewenang kalian yang diberikan undang-undang itu. Ya jerat 3 kali lipat gitu loh. Ya, pecat pidanakan 3 kali lipat. Kalau yang sipil 9 tahun ancamannya. Ya kalau kalian ya 20, 27, 30 tahun gitu loh. Ya kalau nggak begitu ya nggak akan berubah. Apalagi Listio Sigit Prabowo ya. Polisi rekayasa kasus Sambo aja, acai bisa masuk polisi lagi, PTDH pada saat sidang etik, banding dia balik lagi jadi polisi, malah jadi dinaikkan promosi jabatan oleh Listio Sigit Prabowo kan. Listio gak ada rasa malumu, manusia apalah kau Listio Kapolri tersampah. Oke, dari Tempo, Propam periksa 2 anggota Polrestabes Semarang yang memeras remaja. Selain menjalani pemeriksaan etik, mereka juga dijerat oleh pasal pemerasan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Pertanyaannya mana wajahnya? Ya, kalau orang sipil biasa itu langsung kalian gulung, ya, borgol dipertontonkan kalian. Apa itu konversi itu gagah-gagahan kalian? Sudah ditangkap preman, pemeras bla 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 di terminal, memeras supir truk dan lain, langsung kalian borgol, kalian bangga kalian mempertontonkan warga sipil itu. Harusnya kan begitu kalian perlakukan hal yang sama anggotamu ya. Bahkan lebih keras harusnya kalian suruh ngesot 1 kilometer. Ya kan? Supaya apa? Dipermalukan publik, biar dijadikan konten mereka, biar malu. Ya, calon-calon anggota kalian yang berpikir untuk meras, menipu, merekayasa, biar malu gitu loh. Namanya aja Pak cuma singkatan. 2 orang anggota kepolisian Resort Kota Semarang 2,5 juta. Ya, korban sepasang remaja dimintai 2,5 juta ya, berita yang sama. Nah inilah ya, sudah diperiksa dan salah, katanya dinyatakan salah sebagai etik dan akan dilanjutkan pidana. Ya, kita tunggu lah ya, karena nanti walaupun dia sudah di sidang etik bersalah, PTDH nanti bisa lagi banding mereka dan jadi polisi lagi dan meras lagi. Itu prestasinya Listio Sigit Prabowo, bahkan naik promosi seperti Ari Cahya itu, Acai ya, si Acai itu yang terlibat merusak CCTV di Duren 3 kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat ya. Pemerasan itu dilakukan polisi berpangkat Ajun Inspektur 1 Aibtu dan Ajun Inspektur 2 Aibda ya, dan seorang warga sipil pada Jumat malam di Pantai Marina Kota Semarang 31 Januari 2024. Kejadian ini menambah panjang pelanggaran oleh Korps Bayangkara di ibu kota Jawa Tengah. Ya bukan hanya Jawa Tengah ya, semuanya itu di mana-mana itu ya. Masalahnya viral atau enggak. Oke. Sebelumnya Aibda Robik Jainuddin menembak Gama Rizkinata Oktavandi pada 24 November 2025 hingga meninggal. Dan direkayasa oleh mantan Kapolrestabesnya itu ya, Inwar Anwar itu ya. Dan mengatakan ini Gama ya, malah pelaku tawuran, itu nggak tahu malu, itu cuma dimutasi aja dia entah kemana itu ya, bukan dipecat atau dipidanakan.
Kemudian Darso meninggal setelah dijemput rombongan anggota Polres Yogyakarta. Nah, ada lagi nih ya, Darso meninggal. Polresta Yogyakarta. Kini kasus ini tangani di Reskrimum Polda Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang, Kombes Syahdudi, menjelaskan pemerasan itu bermula ketika 2 polisi dan warga sipil yang juga temannya itu pergi mencari makan. Nah, ini lihat yang tadi ya. Pelaku melihat kedua korban sedang berada di dalam sebuah mobil di kawasan tersebut dan kemudian dihampiri. Ketika itu pelaku menakut-nakuti keduanya dengan tuduhan melakukan tindak pidana. Terus meminta uang agar korban tidak diproses secara hukum. Inilah tadi ya, akhirnya diperas, dipalak 2,5 juta, tetapi yang diperas ini smart ya, cerdas, meneriaki maling. Jadi itu aja tipnya, begitu kalian diperas polisi langsung teriaki maling, ya, biar warga yang menyambut dengan riang gembira, ya. Oke, begitulah ya, begitu kotornya semua polisi-polisi ini ya, mungkin ada 1-2 yang bersih, cuma itu seperti komunitas langka. Susah kita cari di sekitar kita, kalaupun ada ya kita menaruh hormat lah. Berarti dia tidak ikut-ikutan kotor dengan para rekan-rekannya ya. Jadi orang-orang bersih itulah yang harusnya di kepolisian, yang harusnya berteriak di kepolisian kalian itu. Supaya jangan sipil di luar ini yang berteriak, begitu nanti dapat bersih, kalian yang naik jabatan. Gitu loh, kalian cuma menerima hadiah dan pasif. Sama seperti ya, ketika mahasiswa demo 98, polisian keluar dari TNI, ABRI, reformasi, setelah itu bermandiri malah jadi buruk, ya, malah terkorup se-Asia Tenggara. Harusnya kan polisi-polisi aktif ini yang bersih, berintegritas, kalian yang teriak. Apa salahnya kalian teriak itu Kapolri itu? Toh juga ntar lagi mantan Kapolri, warga biasa, ya, cuma digaji pajaknya semua ini, bahkan presiden. Nothing special. At the end of the day, ya pada akhirnya semua akan menjadi mantan. Ya, pensiunan lah, apalah segala macam. Nggak ada apa-apanya juga. Ya, kebetulan aja sekarang dia punya pangkat-pangkat. Ya, itulah polisi-polisi yang bersih, kalau masih ada, dan berintegritas, ya kalian mengkritik institusi kalian. Gitu loh. Jangan kami dipaksa terus berteriak, betara, kalian diam-diam aja. Enak kali kalian. Kalau mau membenahi ya ikut mengkritik, gitu loh. Teriakkan itu pada Kapolri itu, ya. Biar jangan tidur-tidur di ongkang-ongkang dia. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.